Tuhan kami bersyukur kami berada dalam suasana Natal yang selalu mengingatkan akan hadiah besar yang besar Terima kasih Tuhan ya ketika kami kembali diingatkan kepada firman-Mu kami boleh semakin berbuat tadi akan besarnya anugerah dan kasih Tuhan dan kami tahu kami harus mengingatkan ini sebagai orang yang terlibat kasih kami selamat. Berkat PPA kita dari awal sampai akhir ya, kata saudara-saudara, itu secara offside, maupun ini nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, saudara, kita akan membaca ya Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan baca sekaligus, kita akan baca ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Maria ibunya berencana dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka kudus sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang kudus, akan tidak mau mencemar nama istrinya yang tetap umum. Maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Bapak Ibu kita melihat ketika kita bicara Natal itu perspektif yang kita bisa ya, sebuah hadiah. Memang hadiah ini selalu ada di dalam kisah Natal. Misalnya kita lihat Allah memberikan anaknya sebagai gift ya, bagi keselamatan dia. Kita juga ingat bagaimana orang Yesus ya membawa gift. Tiga gift yang dicatat di Alkitab, yaitu emas, penyat, dan gold ya. Gift untuk Yesus. Jadi untuk kita lihat perayaan Natal pun melibatkan tentang kado ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman di GKI Baru ada acara seperti ini. Tentang kado, meskipun seringkali kado itu kan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan tentu juga selain kegiatan dalam gereja, saya yakin juga banyak kegiatan di luar gereja yang berkaitan dengan memberikan gift yang kepada yang kekurangan dan membutuhkan. Jadi kalau kita bicara Natal itu kita bicara memberi, kita bicara hadiah, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, karena hadiah itu kita tidak cuma-cuma kita. Tapi saat yang sama saya ingin mengingatkan, sebetulnya ketika kita bicara saat yang sama itu beli, tapi itu juga membutuhkan harga yang mahal sekali. Ya. Kita tahu ketika Allah memberikan anaknya, Allah membayar harga. Dia mengasihi anaknya, dia mengasihi kita orang berdosa, dan dia mengorbankan anaknya. Dan kita tahu juga tokoh-tokoh sekitar Natal, misalnya seperti Yusuf, dia juga membayar harga. Kita baca tadi 2 ayat, bagaimana dia shock ya, mengetahui istrinya, tanda kutip calon istrinya ini sudah mengandung sebelum mereka menikah, begitu kan? Sebelum mereka tinggal bersama maksudnya. Kita juga tahu Maria membayar harga karena dia pun tidak berdoa, dia tidak mencari, tiba-tiba didatangi malaikat. Kemudian diberikan peranan sebagai ibu Yesus yang menurunkan juru selamat. Dan orang Natal sebagai sesuatu yang free, tetapi saat yang sama ada sesuatu yang mahal ya. Artinya untuk kita menerima gift itu memang harus ada sesuatu yang dilepaskan ya. Dan itu kita bilang dengan membayar harga. Kita membayar menggunakan kekuatan baik atau apapun beli anugerah Tuhan bukan, tetapi ada sesuatu yang harus dilepaskan untuk kita bisa menikmati hadiah yang Tuhan berikan. Dan kita tahu salah satu tokoh yang membayar adalah Yusuf ya. Untuk dia bisa menjadi alat di tangan Tuhan menerima anugerah ini, dia harus rela melepaskan apa yang menjadi rencananya. Nah, kalau kita melihat di dalam teks yang kita baca ini, saya ingin memperlihatkan secara sekilas dari Matius 1 sampai 2 apa yang sebetulnya Matius sudah komunikasikan, yaitu ada 5 pergenapan membuat kelahiran Yesus di dalam Injil Matius ya. Yang pertama kita lihat kelahiran dari perawan Maria.
Allah menjelma menjadi manusia. Ini sudah dinubuatkan. Kalau saudara melihat di Matius 1 ya, ayat 22 dan 23. Kalau di sini terlalu kecil bisa langsung baca Alkitab. Matius 1 ayat 23 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Matius menuliskan sebetulnya kelahiran Yesus itu adalah memang sesuai nubuat perjanjian lama. Ya. Yang kedua, mengenai kedatangan orang Majus, Matius juga mengatakan itu bukan kebetulan. Ya, tetapi di Matius 2 ayat 5 sampai 6 dikatakan mereka berkata kepadanya di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di kitab nabi. Jadi Matius mau menunjukkan sebetulnya kota Bethlehem pun dipilih bukan kebetulan, tetapi karena untuk menggenapi firman Tuhan dari Nabi Mika. Ya, jadi itu konteksnya kedatangan orang Majus, juga bukan sesuatu yang kebetulan. Berikutnya kita melihat keluaran dari Mesir, yaitu setelah Yesus itu ditemui oleh orang Majus, mereka memberikan persembahan, kemudian malaikat Tuhan menyatakan diri pada Yusuf untuk melarikan Maria dan Yesus ke Mesir karena Herodes mau membunuh bayi-bayi, ya. Dan itu pun adalah penggenapan nubuat. Yesus tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi sekali lagi, lari ke Mesir dan kembali dari Mesir adalah bagian dari rencana Tuhan. Bukan sekedar survival skill, begitu ya. Wah, ini ada raja jahat mau membunuh, kita lari dah. Ternyata itu pun bagian dari rencana Tuhan. Penggenapan apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Ya. Berikutnya, kematian anak-anak di Bethlehem pun yang tragis. Ya, setiap kali kita merayakan Natal, ini adalah sisi gelapnya. Ya. Kita tahu bagaimana Herodes itu begitu marah dan begitu dibutakan oleh kehausan dan ketakutannya, dia membunuh anak-anak di bawah 2 tahun ya, dan itu pun menurut Matius dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi peristiwa tragis pembunuhan anak di bawah 2 tahun, itu pun Matius mengatakan itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan di dalam peristiwa kelahiran Yesus. Dia lari ke Mesir, dia kembali dari Mesir, kemudian dia bagaimana anak-anak lain dibunuh oleh Herodes. Semua itu adalah sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Dan sampai setelah Yesus kemudian situasi aman, dia kembali ke Nazaret. Itu pun juga adalah bagian dari nubuat, bukan balik ke Bethlehem ya, tapi balik ke Nazaret. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bayangkan, Yesus nggak kembali ke Bethlehem. Harusnya kan dari Bethlehem lari ke Mesir, kembali ke Bethlehem. Dia kembali ke Nazaret. Dan ternyata firman dikatakan oleh Matius apa? Itu untuk menggenapi firman Tuhan. Yesus bukan disebut Jesus the Bethlehem. Jesus the Nazarene. Ya, Yesus orang Nazaret. Jadi itu sebabnya kita dapat istilah Nasrani kan, saudara sekalian ya. Jadi mereka-mereka yang tidak mau menyebut istilah apapun ya, mereka menyebut Nasrani. Begitu kan, dan mereka yang pada zaman dulu yang memang mereka tidak merasa Yesus patut dihormati, siapa Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret. Ya, mereka tahulah itu Yesus Kristus. Cuman buat mereka mengatakan Kristus berarti mengakui dong Yesus Mesias. Nah, mereka ini kan nggak percaya Yesus Mesias ya. Jadi mereka lebih baik ngomong Yesus orang Nazaret. Ya kan? Nah, dari situ ya kita banyak dapat istilah Nasrani dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, ketika kita masuk ke bagian yang pertama ya, kita kan memang fokus edisi Natal ini di bagian pertama. Jadi kita tidak menyentuh nomor 2 sampai 5 ya. Di bagian pertama ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya kita sedang membaca apa? Natal dari perspektif Yusuf. Karena kalau kita baca Lukas seperti kita sudah lakukan di PA kita ya, yang edisi standar begitu ya, itu kan dari perspektif Maria. Ya kan, dari perspektif Elizabeth, dari perspektif gembala. Matius mencatat, nah ini Injil itu ada 4 karena saling melengkapi. Ya, jadi di dalam Matius itu adalah dari perspektif Yusuf, saudara sekalian. Coba kita mulai ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya ingin saudara memperhatikan kata-kata Matius dengan cermat ya. Maria disebut ibu Yesus kan?
Apakah Yusuf disebut bapaknya? Kan tidak. Ya, jadi ini secara teologi sangat penting. Ini Alkitab tidak bisa dibaca sambil lalu begitu saja dengan mengatakan, oh ya, itu kata-kata biasa kok. Tidak. Matius sangat cermat. Ya, dia bawa pimpinan Roh Kudus, dia mencatat, Maria ibunya, tetapi Yusuf bukan bapaknya. Bapaknya adalah Allah. Ya kan? Dan ibu di sini pun jangan salah mengerti, ya kan? Ini adalah kelahiran dari perawan, ya, bukan melalui proses persetubuhan pria dan wanita, suami dan istri, saudara sekalian. Jadi intinya Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kita coba lihat sedikit. Tunangan di dalam bahasa Yunani-nya erusin. Itu harus dilihat lebih kuat dari tunangan zaman sekarang loh ya. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tunangan zaman sekarang masih bisa cerai nggak? Masih bisa putus nggak? Ada konsekuensi hukum nggak? Ya. Di dalam budaya zaman Yesus, di sini tidak boleh terjemahkan engagement. Engagement tidak ada konsep hukumnya. Di sini harus betrothal. B-E-T-H-R-O-T-A-L. Betrothal. Ya. Itu kalau menceraikan, sudah janda orangnya. Meskipun belum hidup bersama. Ya, jadi tunangan di sini ada aspek legal yang sangat kuat ya. Jadi kita harus memperhatikan bahwa nggak sembarangan Maria dan Yusuf bertunangan di sini, bukan seperti engagement ya. Mereka disebutnya dengan betrothal. Saudara sekalian, masa tunangan bersifat sah secara hukum dan biasanya berlangsung selama 1 tahun. Jadi ingat, sudah tidak boleh lihat-lihat orang lain. Kalau sudah tunangan di dalam konsep budaya Yahudi ini, saudara sekalian. Ya, cuman begini, sah secara hukum, tapi tetap belum boleh hidup bersama. Tidak boleh. Ya, oh dia istri saya. Maka sudah perhatikan, dikatakan ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, tapi secara status Maria itu sudah istri, cuman tidak boleh hidup bersama. Begitu loh, ya. Secara hukum tapi belum hidup bersama. Dan tunangan ini diresmikan secara hukum dengan hadirnya 2 saksi. Artinya ada saksi loh. Jadi tunangan Maria Yusuf ini bukan private ya, seperti orang zaman sekarang kasih cincin begitu ya, tunangan. Propose, saudara tahu kan, laki berlutut begitu ya. Apa tuh istilahnya ya? Asking ya, popping the question begitu ya. Itu kan pribadi ya berdua ya. Kalau ini disaksikan oleh 2 saksi ya. Nah, asal kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi situasi Yusuf Maria itu seperti apa di masyarakat itu ya. Nah, kalau dalam masa tunangan ini salah satu pihak menjalin hubungan cinta dengan orang lain, apa disebut status itu dia punya perbuatan perzinahan. Ya, perzinahan. Tapi saya kan cuman ngelirik-ngelirik, cuman telepon, perzinahan. Begitu kuatnya, begitu sakralnya tunangan dalam konteks Yahudi ini betrothal, sehingga segala kegiatan yang menyimpang itu disebut perzinahan. Nah, apalagi Maria hamil. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya bayangkan sebentar, coba ya. Dan karena tunangan ini diatur oleh pihak orang tua, kita tahu interaksi antara Yusuf dan Maria sangat minimal. Yusuf itu seorang yang saleh, artinya begini, dia tidak mungkin apa-apain Maria, ya. Dia tidak mungkin apa-apain Maria, dan itu disaksikan orang tua, diberikan orang tua dan disaksikan oleh 2 saksi. Artinya karena Yusuf orang saleh, dia harus ceraikan Maria. Dia harus ceraikan ya, tidak boleh tidak ceraikan. Karena dia orang terhormat, dia keluarga baik-baik, dia juga anggap keluarga Maria baik-baik, Maria perempuan baik-baik. Kalau ternyata ada musibah seperti ini, maka Yusuf secara logis harus menceraikan Maria. Karena Yusuf orang yang baik. Tidak mungkin dia menikah dengan wanita yang menurut dia nggak mungkin mengandung dari Roh Kudus. Dia mana tahu doktrin itu, saudara sekalian. Mengandung pasti dengan laki-laki dan bukan dengan dia. Ya. Nah, itu saudara sekalian kita melihat ya. Jadi ini kondisi perspektif dari Yusuf. Coba kita bayangkan ya, seorang yang sangat baik, seorang yang takut akan Tuhan, mengasihi Maria, tapi tidak bisa kompromi. Nah, tapi yang terjadi dijelaskan oleh malaikat, oleh teks Alkitab kita adalah bahwa peristiwa kelahiran Yesus ini atau dikandungnya Yesus dalam rahim Maria ini adalah peristiwa supranatural, saudara sekalian. Ya, kelahiran dari perawan Maria itu adalah kelahiran supranatural, artinya tidak melibatkan pihak hubungan persetubuhan antara pria dan wanita. Kalau pria dan wanita bersetubuh punya anak namanya natural.
Tapi kalau tanpa itu lalu punya anak, kita sebut supranatural. Karena itu tidak menggunakan jalur manusia. Begitu kan? Nah, Roh Kudus bekerja secara misterius untuk menciptakan natur manusia Kristus dalam rahim Maria. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus manusia sejati seperti kita. Tapi asal-usulnya bukan dari pertemuan sperma dan telur. Tapi dia adalah manusia sejati. Loh kok bisa? Allah menciptakan manusia dengan 4 cara. Kita ingat ya. Dari debu jadi satu manusia. Dari satu laki, satu tulang, satu orang namanya Adam, jadi perempuan dewasa. Betul? Dari pria wanita, secara natural, persetubuhan, melahirkan, menurunkan manusia. Lalu apa lagi? Yang keempat. Dari rahim yang sudah melewati masa reproduksi yang efektif, rahim Sarah, Tuhan menciptakan janin di sana. Pertanyaan saya, sebelum kita lanjut bicara Yusuf Maria, Bapak Ibu, Abraham sama Sarah itu Ishak dari mana? Menurut Bapak Ibu, apakah itu natural? Natural. Bagaimana caranya? Ya, Rahim Sarah sendiri mengatakan sudah mati. saat ini nenek-nenek 60 tahun aja bisa mengandung. Iya, Sarah 90. Beda banyak ya. Beda banyak. 30 tahun itu banyak sekali di dalam usia reproduksi manusia, khususnya kaum wanita ya. Kita nggak bicara kaum pria ya memang, ya kan. Tapi dengan kaum wanita kan banyak sekali ya, 30 tahun. Nah, ini adalah sesuatu, saya katakan begini. Kenapa orang sulit menerima doktrin kelahiran secara supranatural, sedangkan mereka pun belum memiliki penjelasan kelahiran, fenomena kelahiran Ishak. Kita tahu Ishak manusia biasa seperti kita kan. Orang berdosa kan, dia bukan seperti Yesus, tapi proses kelahiran dia pun misterius. Kalau benar dikatakan Sarah seperti itu. Jadi kemungkinan penjelasannya adalah Tuhan somehow menghidupkan kembali rahim Sarah pada satu masa. Kemudian dia melahirkan Ishak, kemudian tutup lagi. Ya itu kan tindakan supranatural sebetulnya kan, meskipun Ishaknya bukan supranatural, dia manusia biasa begitu kan. Itu sebabnya kita melihat Tuhan menggunakan berbagai cara untuk menciptakan manusia. Dan kenapa dia tidak bisa menciptakan seorang yang kudus, natur manusia Kristus yang bersifat kudus, melalui pekerjaan Roh Kudus, begitu kan? Nah, kenapa kita mati-matian sebagai orang Kristen ya, mempertahankan doktrin kelahiran dari anak darah? Kita tahu banyak orang, apalagi di zaman saintifik ini mengatakan, tidak mungkin lah, masa tanpa pria, tanpa sel sperma, mana mungkin menjadi janin, begitu kan? Kelahiran dari anak darah, kelahiran secara supranatural ini penting secara teologis dan doktrinal. Kenapa? Karena ini membuktikan Yesus anak Allah, bukan anak Yusuf. Meskipun di Matius dikatakan dia anaknya Daud, anak siapa, tapi itu anak secara relasi keturunan, tapi tidak secara natur ya. Dia itu secara naturnya itu anak Allah. Karena natur manusianya berasal dari Allah. Meskipun itu 100% sama seperti kita, tapi tidak berdosa. Ya, ini yang kedua. Karena Yesus natur manusianya dikonsepsi oleh Roh Kudus, dia tidak berbagian tercemar dosa Adam dan Hawa. Seperti kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi itu sangat istimewa, kita lihat. Berikutnya, Yesus bisa menjadi korban yang tidak bercacat karena memang dia secara manusia itu tidak berdosa. Jadi yang bisa menggenapi akan tuntutan perjanjian lama untuk sebuah korban yang tak bercacat cuma Yesus. Tidak ada yang lain yang bisa menggenapi itu. Dan karena itu kita melihat Yesus unik dan satu-satunya. Tidak seperti tokoh-tokoh lain, tidak seperti pendiri agama, pencetus filsafat, ya, kemudian pencetus sistem etika atau moral yang lain. Dia sangat unik ya, karena memang dia tidak berbagian dalam natur dosa manusia. Dan tentunya kelahiran Yesus dari anak darah ini sangat penting. Kenapa? Untuk mewakili kita menggenapi Taurat. Bapak Ibu, kalau Yesus itu lahir seperti kita, dia hidup di bawah Taurat. Tapi karena dia itu kudus, ya, berbeda dari kita, dia nggak harus di bawah Taurat. Tapi dia menundukkan diri di bawah Taurat, bukan demi dirinya, tapi demi kita. Karena yang memerlukan Taurat itu orang berdosa, kan? Yesus tidak berdosa, dia nggak perlu Taurat. Kenapa dia lakukan Taurat? Untuk kita. Jadi dia mewakili kita menggenapi Taurat. Ya, sehingga saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah pemikul beban Taurat seperti sebelumnya. Dan berikutnya ini membuktikan kebenaran Alkitab. Memang kelahiran dari anak darah sudah dinubuatkan dari Yesaya. Seorang perempuan muda, ya, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan akan diberikan nama Immanuel. Ya, jadi itu adalah
penggenapan nubuat, membuktikan kebenaran Alkitab ya. Dan berikutnya adalah membuktikan keselamatan itu 100% inisiatif Allah. Karena manusia mana ada yang punya konsep kelahiran dari anak darah? Nggak ada, saudara sekalian ya. Nah, kalau kita melihat di sistem kepercayaan agama-agama manapun, tidak ada konsep kelahiran dari anak darah. Betul-betul ini adalah pekerjaan Allah secara unik di dalam Yesus Kristus. Nah, ini pertanyaan saya begini. Kita sudah mengerti semua doktrin ini, kita mempertahankan, kita mengakui dalam pengakuan yang rasuli, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus. Kita sebut itu dulu kan, dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria, bukan dikandung Maria, dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kita mengatakan itu setiap minggu. Kita yakin itu sangat penting ya, bagian dari kristologi. Pertanyaan saya, Yusuf punya kristologi ini nggak waktu itu? Ya jelas nggak ada. Maka tindakan Yusuf itu benar, harus ceraikan Maria. Karena dia tidak punya pengetahuan doktrin ini. Masa orang bertindak begitu? Oh ini dari Roh Kudus. Dia nggak tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi di sini kita melihat integritas Yusuf. Integritas, dan saya katakan Yusuf ini seorang pria yang luar biasa ya. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Itu ada kata-kata begitu. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam ya. Kita katakan dia seorang saleh itu artinya apa? Dia seorang yang penuh integritas. Yang dia katakan di mulutnya, dengan yang dia lakukan itu selaras, Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya, apa hukuman untuk Maria sebetulnya menurut perjanjian lama? Kalau orang lahir hamil di luar nikah, ya. Dalam perjanjian lama, hukuman untuk berzina ada hukuman mati. Asumsi orang, kalau itu diketahui orang banyak, Maria harus dihukum mati. Yusuf sangat mengasihi Maria, tapi dia nggak bisa kompromi. Dia harus ceraikan, tapi masih diam-diam. Supaya Maria jangan sampai kena masalah, ya, kena masalah mau dirajam, saudara sekalian. Nah, tunangan Yusuf Maria ini begitu resmi dan kuat sehingga andai kata Yusuf meninggal, saudara tahu status Maria apa? Janda. Belum pernah tidur bersama. Belum pernah tidur bersama. Selama setahun kan nggak boleh, padahal masa tunangan. Tapi sudah suami istri. Jadi kalau Yusuf meninggal, Maria itu bukan single. Dia janda yang mungkin masih perawan. Tapi janda. Jadi kita melihat keunikan budaya Yahudi, kita lebih menghargai ya. Tokoh-tokoh ini mengambil keputusan bayar harga. Saya katakan, ini harga Natal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan sesuatu yang kita anggap, oh ini cerita biasa begitu aja. Ada harga yang mahal yang dibayar oleh tokoh-tokoh yang Tuhan pakai dalam peristiwa ini. Ya. Nah, kalau sampai Maria diceraikan dengan alasan perzinahan, pertanyaannya ya, kalau sampai ini terjadi Tuhan nggak intervensi, status Maria itu apa? Yusuf mengatakan saya nggak mau lagi, ya kan karena ini sudah perzinahan. Andai kata Yusuf, andai kata Maria itu diceraikan, maka dia selamanya menjadi seorang wanita dengan anak membawa aib seumur hidupnya. Pertanyaannya, pria manakah yang mau menikahi wanita dalam posisi seperti itu zaman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hampir tidak ada pria mau menikah dengan wanita dalam posisi seperti itu, ya Bapak Ibu ya pada zaman itu ya. Sehingga pertanyaannya membesarkan anaknya biaya dari mana? Kalau kita bayangkan ini terjadi pada seorang wanita, bukan Maria, ternyata memang dia mengandung di luar nikah dan Maria berbuat zina, namun karena suaminya juga tidak mau mengekspos hal ini, dia ceraikan diam-diam. Lalu istri ini, wanita ini dengan akhirnya anaknya lahir, begitu kan? Tidak ada pria mau menikahi dia. Jadi membesarkan anak biaya dari mana? Kira-kira dari mana Bapak Ibu? Tergantung kepada orang tua kan? Satu-satunya jalan yang mau menerima cuma orang tua. Kalau orang tua meninggal, ya jadi kita melihat perceraian itu punya konsekuensi ekonomi. Perzinahan itu punya konsekuensi ekonomi. Dan akhirnya punya konsekuensi kepada kualitas hidup seseorang. Kalau anak tidak bisa dikasih makan, sakit. Ya, dia sendiri nggak bisa makan, sakit. Ketika Tuhan memerintahkan orang itu setia dalam pernikahan, menjaga kekudusan, kita melihat itu adalah aspek spiritual, aspek moral. Tapi saudara juga tahu, kita semua tahu ya, implikasi ke aspek sosial, ekonomi, kesehatan, ya itu besar sekali, ya.
Kita bisa membayangkan anak yang dibesarkan dalam kondisi aib seperti ini pada zaman itu, ya, sangat berat secara psikologis. Ya, mungkin perlu konseling Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini bukan sesuatu yang kita anggap, oh, cuma satu perbuatan satu malam aja kok. Orang kan bisa berbuat salah. Ya, betul, Tuhan mengampuni orang bisa berbuat salah, tapi konsekuensi bisa berpuluh-puluh tahun. Termasuk kepada keturunan yang lahir dalam kondisi tekanan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan Yusuf bisa datang ke hakim, dia bisa memakai cara lain, yaitu datang ke hakim menggugat cerai untuk mendapatkan apa? Begini, kalau Yusuf melakukan cara yang open, dia ngomong Maria sudah hamil di luar nikah, bukan saya. Saya menjaga kekudusan. Maka apa yang Yusuf bisa dapatkan? Hadiah pernikahan yang sudah dia kasih ke Maria boleh dapat kembali. Kalau dia kasih 10 gram, 100 gram emas, dia berhak mendapatkan kembali dan itu keputusan pengadilan. Maria harus kasihkan. Ya. Yang kedua, hadiah pernikahan dari ayah Maria kepada Maria harus diambil oleh Yusuf karena dirugikan dia. Ternyata dia dibohongi, diberikan seorang anak yang tidak setia untuk menjadi istrinya. Maka itu akan diambil oleh Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang diperlukan Yusuf untuk melakukan doa itu sangat simpel. 2 temannya jadi saksi dan sebuah secari kertas, tanda tangan. Selesai. Maria akan bangkrut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi tidak main-main sistem pernikahan Yahudi ini mendorong orang untuk setia, ya, jangan ke kiri ke kanan. Namun kita melihat juga di sini Yusuf luar biasa ya. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekarang kalau kita jadi Yusuf ya, mungkin kita pikir saya tidak mau dong orang salah sangka diam-diam. Harus jelas, bukan saya yang berbuat. Saya harus jelas, saya bawa teman saya supaya orang tua saya jangan malu. Oh, dia diam-diam sudah menghamili di luar nikah, tidak tanggung jawab. Tidak, saya mesti ambil 2 saksi untuk membersihkan nama baik saya dan keluarga. Bisa begitu kita untuk menjaga kehormatan keluarga kita kan? Tapi apa yang terjadi dengan Maria kalau Yusuf berbuat begitu? Wah, konsekuensinya tidak gampang, Bapak Ibu ya. Jadi Yusuf takut akan Tuhan, dia mengasihi Maria, tapi dia juga tidak kompromi. Tapi dia sekarang berpikir bagaimana jalannya. Saya juga tidak berdosa dengan menikahi dengan orang yang berbuat begini, tapi juga jangan sampai Maria kena konsekuensinya begitu ya. Maka dia mau menceraikan dengan diam-diam. Bapak Ibu, kalau Yusuf Tuhan tidak intervensi, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kita nggak bisa membayangkan itu semua permisalan ya, kira-kira ya. Tapi satu hal yang kita lihat ya dalam integritas Yusuf ini, Yusuf tidak melakukan semuanya itu, ya. Karena kita tahu dia taat kepada perintah Tuhan, yaitu perintah yang ke-7, ya, jangan berzina. Dan Yusuf nggak mau. Dia tidak mau menikah dengan perempuan yang dia anggap pasti, ya, karena perzinahan dia mengandung, begitu kan? Tapi sisi lain dia tidak mau mempermalukan Maria. Jadi intinya begini loh, bagaimana caranya? Menceraikan Maria bukan lewat jalur hukum. Saudara bayangkan gimana caranya? Pertunangan itu sah secara hukum. Harus diceraikan secara hukum. Kok Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam? Jadi kita melihat di sini Yusuf saking baiknya naif. Saudara tahu naif ya? Itu berbahaya sekali loh dia ambil jalur diam-diam. Karena secara hukum dia masih suaminya. Dan mereka belum sampai 1 tahun Maria sudah punya anak 9 bulan kemudian. Itu punya problem besar. Jadi orang ini Yusuf adalah orang yang tulus, bukan orang yang perhitungan sampai detil, tapi hatinya baik, takut akan Tuhan. Dia sampai menggunakan cara yang bisa membahayakan dia. Bapak Ibu, kita tidak bisa main-main masalah hukum ya. Kita kalau bicara utang piutang itu harus jelas. Ya, kita bicara kepemilikan itu harus jelas. Masalah hukum ini tidak boleh main-main. Tapi inilah ya Yusuf, dia terjepit sebetulnya ya. Dia sangat mengasihi Maria. Tapi dia takut akan Tuhan. Dan dia juga mau menjaga integritas moralnya. Dia harus menceraikan Maria karena menikah dengan orang yang berzina sama dengan menyetujui perbuatan tersebut. Ya, dan membawa dampak yang tidak baik untuk Yusuf dan keluarganya. Tapi sekali lagi kita bisa memaklumi ya. Pergumulan Yusuf ini karena dia tidak tahu kelahiran supranatural. Ya, dia tidak tahu doktrin. Yang tahu kan kita bersyukur. Makanya orang berkata begini, wah Pak, kita kalau hidup pada zaman dulu lebih pintar doktrinnya. Enggak juga Bapak Ibu ya. Lebih bingung kita kali ya, karena masih dalam proses kan mencerna semua itu. Kita bersyukur menerima warisan iman yang sudah
melewati masa perdebatan, pertempuran, ya saling mengkondem, mengecam begitu ya. Dan kita tinggal menerima dan mengamini dan memelihara iman ini. Yusuf masih belum mengerti kan doktrin itu ya. Tidak ada orang yang mengerti doktrin kelahiran dari anak darah, nggak ada saudara sekalian ya. Jadi tidak bisa disalahkan Yusuf juga. Tuhan pun tidak menyalahkan Yusuf ya. Oleh karena ini adalah sesuatu yang baru begitu kan. Asumsi Yusuf adalah Maria berbuat zina dengan pria lain ya. Jadi intinya tindakan Yusuf didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika Tuhan langsung bicara kepada dia, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa Yusuf lakukan? Dia open to change. Nah ini ya, tindakan Yusuf didasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang dipercayanya, begitu ya, doktrin dengan yang dipercayanya. Jadi kita bisa belajar apa dari sini, Bapak Ibu? Apa yang kita mengerti dari firman Tuhan kita lakukan, begitu ya. Tapi kalau Tuhan somehow memimpin pengertian kita ke tingkat yang lebih tinggi, lalu kita mengertinya lebih baik, ya sudah, kita mengikuti pengertian yang baru itu. Begitu ya. Setiap orang kan ada tahap perkembangannya. Ketika Yusuf masih belum mengerti doktrin kelahiran dari anak darah, dia bertindak mau menceraikan Maria. Itu nggak salah dong. Karena pengertiannya segitu. Tapi setelah Tuhan menyatakan melalui malaikat, jangan. Sebab bayi itu dikandung dari Roh Kudus, bukan pria. Begitu loh, bukan dari seorang pria. Dan karena doktrin yang baru dinyatakan pada Tuhan itu, oleh Tuhan, Yusuf bertindak tidak menceraikan, bahkan mengambil Maria sebagai istrinya. Artinya apa? Kita jadi orang harus konsisten dengan doktrin yang kita percaya, Bapak Ibu, ya. Dan setiap orang punya level pertumbuhan rohani beda-beda. Paulus mengatakan yang level 2 bertindak sesuai dengan level 2. Kamu nggak mengerti level 3, 4, 5? Yang kamu mengerti, kamu lakukan. Itu namanya konsisten. Kamu dipimpin Tuhan naik level 3, begitu kan? Kamu bertindak sesuai dengan pengetahuan. Karena barang siapa yang diberi banyak, juga dituntut banyak. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Di sini intervensi Tuhan ya, dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Ternyata Tuhan itu intervensi ya melalui mimpi dan malaikat. Dan apa yang Yusuf lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia taat kepada Tuhan, tidak menceraikan Maria. Yusuf nggak bilang begini loh, Tuhan, menurut Keluaran 20, ada tulisan jangan berzina. Jadi maaf ya Tuhan, saya taat firman-Mu, tidak taat Engkau. Sebenarnya mungkin nggak orang taat pada firman Tuhan, nggak taat pada Tuhan. Nah ini yang kita harus hati-hati ya. Kita taat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Bukan taat kepada interpretasi kita sendiri. Kalau Yusuf mati-matian mengatakan nggak bisa, saya nggak akan ambil dia. Keluaran 20 mengatakan jangan berzina. Dan menurut kitab Ulangan, perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dirajam batu. Sorry Tuhan, nggak bisa. Kan nggak boleh begitu. Artinya apa? Interpretasi kita bisa direvisi oleh kebenaran Tuhan yang dinyatakan lebih lanjut. Dan kita pengertiannya belum sempurna. Ketika Tuhan menyatakan lebih lanjut, kita masih open dan bersedia mengubah pandangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kecuali hal-hal yang sudah final, ya nggak mungkin diubah begitu kan. Nah sekali lagi pengertian Yusuf ini kan karena menceraikan Maria itu karena dia sudah berbuat dosa, ya kan? Tetapi karena Tuhan berfirman, maka Yusuf bersandar pada firman Tuhan, bukan interpretasi, bukan pengertian dia sendiri. Dia nggak kekeh mengatakan, ayatnya ada kok, begitu kan? Dia nggak kekeh mengatakan begitu. Karena Tuhan bicara waktu itu langsung kan, Bapak Ibu ya. Zaman sekarang kan sudah selesai Alkitab kita 66 kitab. Sudah cukup untuk petunjuk doktrin dan hidup orang Kristen. Tapi zaman dulu kan Revelation, pewahyuan itu masih dalam progres. Orang harus terbuka. Dalam pengertian, dia harus rela. Yesus berkata, kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Perjanjian lama kan? Aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Ya kita nurut dong, mengasihi musuh dong. Kita nggak bisa mengatakan nggak bisa. Imamat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau itu sudah dinyatakan lebih lanjut oleh Tuhan, kita tunduk. Bapak Ibu, apapun interpretasi kita terhadap imamat, kita harus tunduk pada Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan yang berhak menafsirkan seluruh firman. Dia adalah firman itu sendiri. Ya. Nah, kita mempunyai pengertian tertentu kepada firman Tuhan. Namun, kita terbuka untuk dikoreksi kalau pengertian kita itu salah. Belum tentu salah loh dalam hal ini ya. Kurang komplit juga bisa. Atau benar pandangan kita tapi ekstrim. Contoh, kita membaca Yohanes 13. Semua orang Kristen mesti seperti Yohanes 13, cuci kaki. Salah nggak?
Nggak salah. Memang Yesus cuci kaki murid-muridnya. Komplit nggak? Nggak komplit. Karena apa sih poinnya? Dan kalau orang maksain cuci kaki begitu, kalau nggak cuci kaki, kamu nggak taat sama Yohanes 13, ekstrim. Itu harus berubah. Tapi saya digerakkan Tuhan ketika dicuci kakinya. Pengalamanmu seperti itu benar. Kita menghargai. Tuhan bekerja dengan praktek-praktek yang unik di beberapa gereja. Tapi jangan ekstrim. Semua gereja dipaksain berbuat seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Hal-hal seperti ini kita masih open kepada penyataan dan hikmat dari Roh Kudus. Ada kalanya pembacaan kita itu, saya merasa cuci kaki itu betul-betul sangat menyentuh sekali. Kita saling rendah hati, kita saling melayani, mengampuni. Iya, iya. Tetapi jangan dipaksakan. Kalau gerejanya tidak mau melakukan cuci kaki, jangan dipaksakan. Ya kan? Kamu boleh cuci kaki teman atau siapa begitu kan. Tapi kan kita tidak mau menjadi ekstrim Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah ini yang kita harus belajar dari Yusuf bahwa dia terbuka dikoreksi sebetulnya. Dan menariknya malaikat memanggil Yusuf sebagai apa di sini Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan sebutan apa? Anak Daud. Anak Daud kan Yesus. Oh banyak sekali anak Daud. Salomo anak Daud. Raja yang baik anak Daud, begitu kan? Yusuf anak Daud, Yesus anak Daud. Intinya apa? Anak di sini kan artinya keturunan. Memang Yusuf dari keturunan Daud, begitu kan? Nah, kebetulan nggak Yusuf dari keturunan Daud dipakai untuk menjaga, mendampingi kelahiran anak Daud, Mesias? Nggak kebetulan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malaikat menyatakan itu kan, Yusuf anak Daud. Kenapa mesti disebutkan? Panggil aja namanya Yusuf. Untuk mengingatkan, nggak ada yang kebetulan, ya kan? Yuk anak Daud dia, kenapa bukan yang lain, ya kan? Yusuf, ya dia dipakai Tuhan untuk mendampingi anak Daud yang sejati yaitu Mesias Yesus Kristus. Jadi yang kita lihat di sini nggak ada yang kebetulan dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu, ya. Yusuf menyerahkan rencananya untuk mengikuti rencana Tuhan. Dia punya rencana sendiri ya. Saya mau ceraikan Maria, tapi Tuhan katakan jangan. Dia menaklukkan rencananya kepada rencana Tuhan. Dan yang kita pelajari apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Taat pada firman Tuhan itu membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Ya. Dan terhindar dari kesalahan rencana kita. Dan lagi pula jangan lupa nanti malaikat kan kasih alasan. Supaya genaplah nas yang disampaikan, firman yang disampaikan Tuhan lewat para nabi. Artinya Yusuf nggak bisa kekeh mengatakan menurut Keluaran. Malaikat kan berkata menurut Yesaya. Betul kan? Seorang perempuan akan mengandung melahirkan seorang laki-laki. Sekarang kita mana bisa tanding dengan Tuhan soal interpretasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita maka harus menghindari ekstrim. Jangan pegang satu ayat mengabaikan ayat lainnya. Dan Yusuf terbuka di sini. Dia pasti mau mengambil keputusan berdasarkan ayat di Alkitab dong. Dia orang benar, begitu kan? Tapi malaikat menyatakan ada ayat lain mengatakan seorang perempuan muda akan mengandung oleh Roh Kudus melahirkan anak laki-laki, engkau menamai dia Immanuel. Ya Yusuf terbuka. Begitu kan? Nah ini saudara sekalian ya. Ini yang kemudian malaikat menyatakan mengenai nama Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Yesus itu berasal dari bahasa Ibrani Yesua. Ya, Yosua. Yosua itu Yesus ya. Maksudnya namanya tuh sama. Karena bagi bahasa Ibrani nggak ada huruf hidup. Yang ada cuma huruf mati. YS. Mau dibaca Yosua, Yesua, intinya sama, begitu kan? Nah, kalau di bahasa Yunani itu Yesus, ya Yesus, begitu kan? Artinya apa? Yesus, Yesua artinya Y itu kan nama Yahweh ya, Tuhan. Sua itu artinya keselamatan. The Lord is my salvation. Pernah baca di Mazmur nggak? Tuhan adalah keselamatanku dan gunung batuku. Nah, itu Yesus. Itu Yesua, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini bahasa Ibrani. Orang tua biasa memberikan anak nama. Ini tidak jalan. Oke. Orang tua memberikan anak nama dengan arti tertentu dong ya. Bapak Ibu, kita dikasih nama oleh orang tua ada harapannya pasti ya. Misalnya ada dikasih nama Pandai, begitu kan? Supaya pandai, begitu kan?
Ada orang dikasih nama apa begitu kan? Dikasih nama apa ya? Bijak begitu kan? Supaya bijak begitu kan? Apalagi Tuhan. Ini yang milih namanya siapa? Tuhan. Kan anak Tuhan, anak Allah begitu kan? Yang pilih namanya kan Allah begitu kan? Nah, Yesus itu artinya, dan nama itu artinya apa? Tuhan akan menyelamatkan manusia dari dosa dan tentunya dari konsekuensi dosa. Ini penting kenapa? Karena orang Yahudi pada waktu itu punya konsep Mesias agak berbeda ya. Ya kita mesti trust and obey, saudara ya. Apa yang kita sudah pelajari malam hari ini kita harus taati dan kita harus pegang dan ini intermezzo yang baik nih ya. Oke. Ini intervensi dari mana? Nah, intervensi. Ya, pasti mendekatkan kita pada Tuhan ini. Ya, banyak orang pada zaman Yesus problemnya begini, menganggap Mesias itu menyelamatkan mereka dari penjajahan, kemiskinan, ya, penindasan, pajak yang banyak yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak. Menurut malaikat, tugas utama Yesus bidang rohani, yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa. Bidang teologis, menyelamatkan dari dosa. Oh, apa artinya kekristenan nggak ngurusin soal ketidakadilan, tidak ngurusin soal keadaan bumi yang kacau begini, tidak ngurusin soal kemiskinan. Enggak, ngurusin. Tapi number one, Injil itu rohani. Bukan sosial, bukan ekonomi, bukan politik, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bukan satu gerakan manusia. Kita bisa membawa implikasinya. Ya, siapa yang meruntuhkan perbudakan dalam sejarah? Orang Kristen. Siapa yang bangun rumah sakit? Orang Kristen. Yang ngerawat orang waktu pandemi? Orang Kristen. Ya kan? Konsep dokter dari mana? Konsep sekolahan tuh dari mana? Orang Kristen juga. Ya kan? Jadi ada implikasinya, tapi ingat, misi Yesus number one is always spiritual, not political. Itu rohani, bukan politik. Apalagi menjanji-janjikan terima Yesus sebagai juru selamat, itu ekonominya tambah maju. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ekonomi maju faktor lain, hikmat Tuhan, berkat Tuhan, pimpinan Tuhan ya, dan kondisi pasar begitu kan ya, intervensi Tuhan. Ini kalau karya Yesus itu adalah rohani dan itu malaikat kasih jelas, sangat jelaskan. Dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan dosa adalah masalah spiritual. Bukan masalah pendidikan, bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, tapi itu masalah rohani. Nah, jadi kita boleh katakan tujuan kedatangan Yesus yang terutama adalah spiritual, ya. Nah, tapi saya mau garis bawahi di sini, Bapak Ibu, aspek spiritual ini tentu ada implikasinya, seperti saya sebutkan tadi, terhadap aspek-aspek lainnya. Tapi aspek-aspek lainnya tidak boleh mengambil alih prioritas dan posisi aspek spiritual. Artinya begini, gereja bolehkah membantu? Ya, sangat boleh dan harus. Ya, gereja itu boleh nggak terlibat ya di dalam juga menciptakan lapangan pekerjaan? Oh, boleh sekali. Tapi tidak boleh mengabaikan panggilan utama dia sebagai institusi rohani. Ya, dia paling utama adalah memberitakan firman Tuhan, mengembalakan jiwa rohani jemaat, ya. Nah, kemudian menjadi komunitas yang saling menguatkan untuk bertumbuh secara rohani dalam Kristus. Itu number one. Tentu boleh kerjakan yang lain. Tapi kita juga tahu ada beberapa gereja yang salah jalan, ya, menjadi tempat sebagai gerakan sosial begitu kan, ya, menjadi seperti markas social movement begitu kan. Nah, itu gereja sudah berubah fungsinya. Ya kan, ada gereja seperti itu kan, menjadi tempat kampanye, ya kan, menjadi tempat gerakan sosial, menjadi tempat ini. Nah, beberapa jemaat mengatakan, saya bukan nggak mendukung, tetapi gereja setahu saya adalah rumah Tuhan. Artinya keutamaan dia adalah bidang rohani. Nah, kalau itu diabaikan, saya nggak bisa bergereja di situ lagi. Ya, dan itu sebabnya dengan kita mengerti hal ini, kesatuan gereja bisa terpelihara. Nggak akan ada perpecahan ini, saudara sekalian ya. Semua orang satu persepsi, satu hati di sini, visinya, ya kan? Jadi nggak perlu dalam rapat, dalam pembicaraan manapun berdebat. Kenapa kita nggak melakukan ini, menggantikan aja kebaktian, menggantikan penginjilan? Oh tidak, karena gereja utamanya rohani, seperti misi Yesus rohani. Gereja adalah tubuh Kristus. Kalau kita punya beban bidang politik, dirikan partai. Kalau kita punya beban di bidang ekonomi, dirikan satu koperasi. Ya, atau bank, atau apa namanya begitu kan, atau yayasan. Kalau kita punya beban di bidang apa sosial, pendidikan, kita dirikan sesuatu yang lain ya. Kita join kepada movement. Gereja mendukung dari belakang.
ya. Tetapi gereja sendiri adalah institusi rohani, dan ini penting ya, karena zaman sekarang seringkali batasan itu nggak jelas Bapak Ibu ya. Di dalam dunia medsos begini, apa juga bisa masuk begitu loh. Keutamaan aspek spiritual ini memang nampak dalam pelayanan Yesus. Saudara perhatikan, pelayanan Yesus itu apa sih umumnya? Pemberitaan firman, pengajaran, pengusiran roh jahat, begitu kan? Pengampunan dosa, penyembuhan, mujizat memberi makan 5.000 orang. Ya itu pelayanan Yesus tuh rohani, begitu kan? Berdiskusi soal sistem pemerintah Romawi, nggak ada. Yesus nggak ada seminar itu, ya kan? Lalu bagaimana kita mensiasati pajak yang makin tinggi? Yesus nggak pernah bicara itu juga, saudara sekalian. Meskipun dia juga ikut bayar pajak, apa dia tidak mengerti orang bergumul soal pajak? Tentu dia mengerti. Dia mengerti, ya. Tetapi dia bukan misi dia itu. Ya, dia nggak bicara soal itu. Nanti Zakius mungkin bisa bicara soal itu. Tapi Yesus tidak, begitu kan? Nah ini maksud saya, kita mesti jelas sebetulnya dengan kelahiran Mesias ini, misi dia apa? Misi dia itu rohani. Ya, tidak mengabaikan yang lain, tapi number one and priority always rohani. Jadi dalam berbagai aspek pelayanan Yesus yang kita contohkan di atas itu, tidak ada satupun secara langsung bersifat politik atau ekonomi. Itu sebabnya banyak orang kecewa pada Yesus. Kami harap kalau kamu tuh Mesias, kamu tuh beda, ya. Artinya apa? Engkau bisa tolong kami, jangan terus dong dibebani pajak begini. Jangan sampai kami jadi tamu di tanah sendiri. Biar Romawi itu boleh dibantu diusir, begitu kan ya, supaya kami jadi tuan di tanah sendiri. Dan kami itu keturunan Daud loh, kerajaan Daud didirikan lagi. Dan engkau kan anak Daud, begitu kan? Nah, pengertian anak Daudnya politis. Problemnya begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka mereka sebetulnya menolak Yesus karena itu, ya. Dan faktor-faktor egois lainnya tentunya. Nah, satu hal yang kita lihat, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukanlah sebuah kecelakaan. Di dalam Matius 1 ayat 22-23 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi peristiwa yang terjadi pada Maria itu kan bukan sebuah kecelakaan ya, atau musibah, melainkan sebuah penggenapan rencana Tuhan. Dan malaikat ini mengutip dari Yesaya 7:14. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih ingat pada waktu Yesaya diberikan nubuatan, dia mengatakan itu ya. Ayat tersebut menunjuk kepada anak kandung Yesaya. Menarik sekali. Jadi waktu itu bukan menunjuk pada Yesus. Karena situasinya bukan juru selamat diberikan, tetapi Israel mau diserang oleh bangsa-bangsa lain. Raja Ahaz berkata, wah saya malaslah minta tanda dari Tuhan. Oh Tuhan akan kasih tanda. Bahwa kamu nggak akan kalah. Tandanya apa? Seorang anak akan lahir, dinamakanlah dia Immanuel. Jadi pada waktu itu orang mengerti Immanuel sebagai tanda Ahaz nggak akan kalah dalam perang. Raja lain nggak akan mengalahkan dia. Tapi semua penafsir Yahudi juga tahu, nggak mungkin cuman anak Yesaya. Kenapa untuk nggak kalah perang satu kali itu perlu ada seorang anak sebagai tanda? Pasti ini satu tanda lebih besar untuk peristiwa di masa depan. Nah karena itu orang Yahudi pada zaman itu sudah tahu. Yesaya 7:14 bukan nunjuk kepada anak Nabi Yesaya. Itu pada waktu itu iya sebentar. Tapi penunjukannya, simbolnya itu justru lebih kepada Mesias yang akan datang 700 tahun kemudian. Ya. Jadi kita melihat Alkitab ini lapis demi lapisnya luar biasa Bapak Ibu ya. Sangat mendalam. Jadi penggenapan pada zaman Yesaya bersifat parsial. Penggenapan yang full menunjuk kepada sebuah figur Mesias. Yaitu Yesus. Yang disebut nama lainnya Immanuel. Allah beserta kita. Artinya apa nih Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya pembaca Matius nggak ngerti bahasa Ibrani. Sehingga harus diterjemahkan ya. Immanuel artinya Allah beserta kita. Kalau orang yang membaca mengerti bahasa Ibrani kan nggak usah diterjemahkan ya. Berarti memang pembaca waktu itu menggunakan bahasa Yunani. Maka perlu diterjemahkan. Jadi nama lain dari Yesus adalah Immanuel ya, Allah beserta kita. Saya yakin Immanuel adalah salah satu tema favorit Natal ya. Setiap kali kita merayakan Natal, Immanuel adalah tema favorit ya. Sebetulnya kalau kita meruntut ya, Immanuel itu apa sih? Sebetulnya itu adalah bukan tanggal ya, tinggal saudara sekalian ya. Adam dan Hawa tinggal bersama Tuhan. Immanuel itu kondisi manusia sebelum jatuh dalam dosa. Karena kita kudus, Adam Hawa kudus, Allah kudus. Jadi Allah beserta manusia natural. Karena dua-duanya kudus. Begitu kan? Tetapi setelah itu,
Saya tidak bisa maju ke poin berikutnya. Ya, udah. Oke, setelah kejatuhan, ya nggak bisa Immanuel, oleh karena sudah ada dosa yang menciptakan jarak antara Allah dan manusia berdosa, begitu kan? Tetapi Tuhan masih loh ingin mencari manusia dengan berbagai macam cara, meskipun nggak bisa full beserta dengan manusia. Yaitu apa contohnya? Berikutnya, di dalam sejarah Israel, Tuhan menyatakan kehadirannya melalui kemah suci. Yaitu subpoin berikutnya, memang kehadirannya tergantung kepada momen dan lokasi. Saudara tahu ya, kemah suci itu di tengah perkemahan Israel, 12 suku di sekelilingnya. Jadi 3 di barat, 3 utara, 3 timur, 3 selatan. Jadi semua kalau keluar dari tenda lihatnya ke Tuhan, begitu loh. Tuhan sentralnya, begitu kan? Allah beserta dengan umatnya. Cuman kalau mereka berjalan, tendanya ikut. Artinya dibongkar lagi dong. Kalau dibongkar lagi kan suasananya beda. Nah, kehadiran Tuhan itu waktu di kemah suci itu memang semi permanen, ya, tergantung momen dan lokasi. Kadang-kadang kalau jalan lagi mesti dibongkar. Tapi kemudian Tuhan mengapprove keinginan Daud membangun rumah buat Tuhan, yaitu bait Allah, yang akhirnya dibangun oleh Salomo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bersifat permanen, tapi ingat, karena dosa orang Israel, saudara lihat ya, kemuliaan Tuhan tadi ada di atas bait Allah. Lalu pindah ke timur karena mereka berdosa. Akhirnya keluar dari kompleks bait Allah, keluar dari kompleks Yerusalem. Dalam penglihatan Yehezkiel, itu berarti bait Allah tinggal gedungnya doang. Allahnya udah nggak ada di dalam. Artinya bukan Immanuel dong. Allah nggak beserta kita lagi kan? Maka waktu Yesus itu mengingatkan orang-orang di Israel sebelum dia dibunuh, disalibkan, baitmu akan dibuat sunyi. Itu kan bait Allah. Kok Yesus bilang baitmu? Ya memang sudah bukan ada Tuhan lagi. Sudah nggak Immanuel, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Karena bait Allah ini, karena dosa manusia, Tuhan tidak berkenan diam di bait Allah tersebut. Maka adalah satu anugerah ya. Kita itu mempunyai Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Israel pun nggak punya Allah secara permanen menyertai mereka. Ya, Yesus datang dan tinggal di antara umatnya, Immanuel. Dan Immanuel adalah akhir dari sejarah, ya. Suatu saat saudara dan saya akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. And by the way, Immanuel ini adalah kalau kita punya buku ya, ada halaman depan, ada halaman belakang. Halaman depannya Immanuel di Matius ya. Matius 1 ayat 21 tadi ya. Halaman belakangnya apa? Matius 28 ayat 20 penutupnya. Ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Immanuel. Jadi ini pemulihan dari ciptaan nih yang sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Natal adalah preview dari sorga. Natal itu adalah paradise yang recovered, begitu loh. Surga yang sudah kita dulu beserta dengan Tuhan dalam Adam Hawa hilang, tapi recovered oleh Yesus, begitu kan? Sehingga Natal itu preview dari sorga. Maka nggak heran ya kalau suasana Natal kita nyanyi malaikat dari sorga, suara dari sorga, begitu kan, dan sebagainya. Memang itu preview dari sorga. Jadi kalau kita katakan Natal itu meriah, iya memang di sorga meriah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Natal itu preview Immanuel ya, kita bersama Tuhan selamanya loh. Pertanyaan saya, saudara bisa menjelaskan kenapa Natal lebih meriah dari Paskah dan Jumat Agung? Kan banyak orang mengatakan Jumat Agung penting nih, salib ya. Paskah kebangkitan luar biasa, itu Injil ya. Tapi kenapa Natal lebih ramai, saudara sekalian? Seasons greeting tuh Natal. Iya, seasons greeting. Katanya dekat dengan liburan, musim dingin, tahun baru, begitu kan, belanja, begitu kan, dan sebagainya. Tapi mungkin ya, kalau kita lepaskan faktor-faktor itu sebentar ya, mungkin karena Jumat Agung dan Paskah bicara karya Yesus kan, mati, disalib dan bangkit. Sedangkan Natal bicara misteri pribadi Yesus, Allah jelma jadi manusia. Mungkin itu yang membuat orang jauh lebih tertarik, Bapak Saudara sekalian ya. Siapakah bayi ini? Kok disebut namanya Allah beserta kita? Ya, ada penjelasan lain kenapa Natal itu bisa jauh lebih ramai daripada Jumat Agung dan Paskah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi boleh kita simpulkan Immanuel adalah sebuah anugerah ya, sebab Allah yang kudus mau tinggal ya, maafkan sekali itu ada typo lagi, bersama orang berdosa. Berarti saya keseringan ketik tanggal kayaknya nih. Notulen rapat kali ya. Sehingga kita tinggal dikoreksi menjadi tanggal lagi.
Biasanya nggak seperti itu. Akhir-akhir ini banyak notulen yang mesti saya ketik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Matius 1 ayat 24-25 dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dalam pernikahan Yahudi kita boleh refresh ya. Ada 3 tahap: covenant, celebration, consummation yang disebut malam pertama. Pernikahan Yahudi pestanya 7 hari. Malam pertama sudah boleh berhubungan. Sama seperti pernikahan kita zaman sekarang. Tapi itu di tahap 3 loh ya, consummation. Di tahap 1 dan di tahap 2, covenant dan celebration, itu tidak boleh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Pertanyaan saya, Maria dan Yusuf di tahap yang mana? Sudah celebration belum waktu itu? Belum. Masih covenant ya. Jadi jelas dia tidak boleh ya melakukannya ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kesalehan dan hormat Yusuf kepada Tuhan dan kepada Maria, dia tidak masuk dalam tahap consummation sebelum kelahiran Yesus. Pertanyaan saya begini, kemudian setelah Yusuf taat pada Tuhan, oke, saya ambil Maria sebagai istri, resmi, oke? Ada celebration dong pasti kan? Sebetulnya kalau sudah celebration, consummation kan? Malam pertama kan? Yusuf nggak salah, Bapak Saudara sekalian. Iya kan? Secara hak dia sudah berhak, begitu kan? Maka ada seorang teolog mengatakan, ingat, Yesus masuk ke dalam dunia bukan cuma melalui konsepsi Roh Kudus, tapi kelahirannya pun dari seorang perawan. Karena Yusuf tidak pernah menyentuh Maria sampai dia melahirkan Yesus. Perhatikan ini, bukan cuma Yesus dikandung oleh Roh Kudus, tapi dia lahir dari anak darah Maria. Pengakuan iman kita sangat spesifik. Bukan cuma bilang lahir dari Maria loh. Karena Yusuf tidak menyentuh Maria. Tapi Yesus lahir. Dan menurut tradisi, sampai Yesus lahir pun, sekian lama tidak disentuh. Saudara tahu, bayangkan karena Yesus anak Allah yang kudus besar di keluarga mereka. Saudara bayangkan suasana rumah tangga. Ya, nggak berarti setelah begitu Yusuf langsung melakukan hubungan suami istri. Enggak. Banyak ahli percaya nggak begitu. Suasana rumah sangat berbeda dengan kehadiran Yesus. Jadi Yusuf ini seorang yang luar biasa, saya katakan, ya. Seorang pria yang sangat menghormati Tuhan, ya, mengasihi istrinya, betul-betul menjunjung tinggi ya kehormatan, kekudusan, Bapak Saudara sekalian. Apa yang kita bisa pelajari ya? Sebenarnya malaikat hanya mengatakan jangan ceraikan ya. Malaikat nggak pernah menyebut jangan bersetubuh loh. Jadi kalau sampai Yusuf bersetubuh dengan Maria, dia salah nggak waktu itu? Tidak. Karena nggak pernah dilarang oleh malaikat. Kalau sudah consummation, sudah celebration, sudah resmi, dia taat perintah Tuhan kok. Dia boleh. Dan itu nggak mempengaruhi natur manusia Kristus. Karena dikandung oleh Roh Kudus. Tapi nggak boleh disebut lahir dari anak darah. Karena sudah bukan anak darah lagi. Tapi sampai hari ini kita mengatakan bahwa kita lahir dari anak darah Maria. Berarti Yusuf melakukan bahkan lebih dari yang Tuhan minta. Ini luar biasa ya, kalau kita lihat ya. Ayat 25, saudara sekalian, adalah inisiatif Yusuf yang penuh integritas, kasih, dan rela membayar harga. Ya. Dan lagi pula tidak ada bukti bahwa setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria langsung segera menjalani kehidupan normal sebagai suami istri. Seperti saya katakan tadi, situasi rumah tangga Yusuf dan Maria sangat unik. Kalimat yang disebutkan Alkitab sampai ia melahirkan anaknya bukan berarti setelah itu langsung, tidak. Ya, ini adalah sesuatu yang kita bisa belajar ya dari Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bagaimana dia takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia mengikuti hati nurani pimpinan Tuhan. Yusuf adalah seorang saleh, tetap mengambil Maria sebagai istri sekalipun dia sudah mengandung. Karena dia orang saleh, ada orang berkata begini, ya, ada orang-orang yang tidak setuju dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan begini, Maria itu berzina. Nggak mungkin orang mengandung dari anak dari Roh Kudus. Itu pasti dia berbuat sesuatu Yusuf tidak tahu. Pertanyaan saya, kalau Yusuf seorang yang saleh dan benar, kalau Maria seperti itu, apa yang dia lakukan? Pasti dia ceraikan. Kenapa Yusuf setuju ngambil Maria sebagai istrinya?
Karena Yusuf tahu itu dari Roh Kudus. Ya kan? Yusuf orang benar. Penting sekali karakter Yusuf. Saudara, Tuhan pilih orang nggak pernah salah kan? Iya kan? Yusuf itu orang benar. Artinya apa? Kalau Maria memang ini mengada-ngada, ternyata dia melakukan sesuatu di luar nikah, pasti Yusuf ceraikan. Cuma diam-diam. Tapi dia yakin. Maria nggak berbuat begitu. Baik ini dari Roh Kudus seperti firman Tuhan kata pada dia. Maka doktrin kelahiran dari perawan Maria harus diterima dengan segenap hati tanpa keraguan. Nggak boleh kita mendengarkan isu-isu yang mengatakan, oh enggak lah ini itu dan sebagainya. Semua itu hanya isu yang tidak bisa bertahan. Karena karakter Yusuf. Kalau Yusuf bukan orang benar, ceritanya bisa beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Yusuf orang benar. Karena itu kita bicara, orang benar bayar harga. Ya kan? Dan ini salah satu tokoh yang harus kita tiru ya teladannya ya. Nah, pria seperti Yusuf tidak akan mau menikahi wanita yang melanggar firman Tuhan. Kecuali dia tahu memang itu dari Roh Kudus. Jadi dari karakter Yusuf lebih kuat kepercayaan kita kepada doktrin kelahiran dari anak darah. Betul-betul nggak ada skandal apa-apa di sini, ya. Dan akhirnya kita mau mengatakan begini, Bapak Ibu, apa itu integritas? Ya, kita bicara dari tadi bicara Yusuf seorang yang saleh, penuh integritas. Apa itu integritas? Satu, Yusuf adalah orang yang memegang teguh kebenaran Tuhan. Ya, artinya dia bertindak berdasarkan prinsip. Waktu mau menceraikan Maria, berdasarkan pengetahuan dia, Maria berbuat salah. Tapi ketika Tuhan menyatakan bukan, tapi itu karena Roh Kudus, dia ikut firman Tuhan. Ya. Yang kedua, dia lebih takut akan Tuhan daripada pendapat orang. Ya, dia lebih takut akan Tuhan daripada pendapat orang. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan orang ngitung-ngitung ya. Kok belum 9 bulan sudah lahir? Itu kan pada masyarakat pada zaman itu menciptakan suatu rumor yang tidak sedap kan Bapak Ibu Saudara sekalian kan? Tapi Yusuf bilang, saya lebih takut akan Tuhan daripada pendapat manusia. Memang Maria mengandung dari Roh Kudus. Berikutnya, Yusuf, kita lihat ya, apa yang dia lakukan semua taatnya tanpa menunda. Ketika Tuhan menyatakan melalui malaikat di dalam mimpi, dikatakan setelah Yusuf bangun, dia langsung mengambil Maria sebagai istrinya. Ya kan? Ketika malaikat bilang, jangan kamu bawa anak itu ke Mesir, dia bawa. Ketika malaikat katakan, kamu bawa pulang kembali ya ke Nazaret, dia langsung lakukan. Yang kita bisa belajar dari Yusuf, seorang penuh integritas adalah dia taat tanpa menunda. Ya. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya Yusuf ini orang yang punya belas kasihan. Kalaupun tadi dia mau ceraikan Maria, dia mau melakukannya diam-diam. Ya, dia mengasihi Maria, dia mengasihi keluarganya, dia lebih rela, dia berada dalam posisi hukum yang tidak jelas daripada dia bertindak kejam ya kepada orang yang sudah bersalah, begitu kan dalam pemikiran dia. Jadi memang Yusuf adalah seorang yang penuh belas kasihan dan ini adalah contoh pria yang seorang yang tidak egois ya. Dalam pengertian begini, sampai hari ini nggak akan kita mengatakan Yesus adalah Yusuf, saudara sekalian ya. Kita mengatakan Maria ibunya Yesus, tapi kita nggak berani mengatakan Yusuf bapaknya Yesus. Kita nggak ada yang mengatakan begitu. Bapak Yesus adalah Allah. Betapa unselfishnya dia, ya, mengorbankan semuanya dan tidak mendapatkan kehormatan tanda kutip ya, apapun di dalam dunia ini selain daripada dia seorang yang penuh integritas, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi istrinya dan mengasihi sesama. Tapi itulah spirit Christmas yang saya kira ya, kita boleh belajar dari Yusuf dan biarlah ini boleh menjadi berkat ya Bapak Ibu Saudara sekalian buat setiap kita dalam PA edisi Natal pada malam hari ini. Baik, saya sudah selesai dengan sharing materi, saya akan kembalikan kepada Pak Luis ya untuk memandu kita.